Selamat pagi. Hari ini saya akan memberikan tutorial bagaimana sih caranya kita membuat peta geologi khususnya untuk kawasan Gunung Tangkuban Parahu. Perkenalkan, saya Anastasia Clara, mahasiswi Sains Informasi Geografi kelas 3B dari Universitas Pendidikan Indonesia. Sebelum kita mempelajari cara-cara pembuatannya, kita cari tahu dulu yuk, apa sih peta geologi itu? Nah, berdasarkan pendapat beberapa ahli, geologi dapat kita simpulkan menjadi bidang ilmu kebumian yang mempelajari mengenai komposisi, struktur, juga proses-proses pembentukan bumi. Nah, berarti dari kesimpulan pengertian geologi di atas, dapat kita ambil kalimat utamanya bahwa peta geologis itu peta yang dibuat untuk tujuannya yaitu menunjukkan kenampakan geologis suatu wilayah yang menjelaskan apa saja komposisi struktur dan proses-proses pembentukan wilayah tersebut. Nah, dalam peta geologi terdapat satuan batuan dan strata geologis yang ditunjukkan dengan adanya perbedaan warna atau lambang yang menjadikan ciri khas masing-masing batuan dan menunjukkan letaknya berada di permukaan. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk aja nih ke langkah-langkahnya, ke tutorialnya bagaimana cara membuat peta geologis. Baik, pertama-tama kita buka dulu NV klasiknya, lalu kemudian kita akan input data dengan cara klik file, lalu open image file, lalu kita pilih datanya dengan menggunakan data dari Citra Landsat 8 dengan mempergunakan 3 band, yaitu band 7, dan 5, dan band 4. Baik, setelah dipilih, kita akan load pada NV. Saya load untuk red-nya, saya gunakan band 7, untuk green-nya band 5, dan untuk blue-nya band 4. Setelah di load hasilnya akan seperti ini, lalu kemudian kita akan lakukan resize data dengan cara klik basic tools, lalu klik resize data dan kita pilih satu persatu. Pertama yang akan kita resize adalah band 7. Setelah kita pilih band 7-nya, kita klik spatial subset, lalu klik image dan sesuaikan samples dan lines-nya. Saya mempergunakan samples dan lines-nya ukuran 400x400, kemudian saya klik OK. Dan lalu saya simpan pada folder terpilih dengan nama yang telah disesuaikan. Saya memberi nama band 7 resize untuk membedakan antara band 7 yang belum di-resize dan band 7 yang sudah di-resize. Setelah saya simpan, saya akan melakukan hal serupa dengan langkah yang sama untuk 2 band sisanya, yaitu band 5 dan band 4. Kemudian saya pilih enhance filter dan saya pilih filter yang sharpen 4 persajian citra, lalu saya simpan dengan cara klik file, save image as dan image file. Lalu saya rename dan saya simpan pada folder terpilih. Pengoperasian selanjutnya kita lakukan di ArchMap dan pastikan terlebih dahulu bahwa koordinat sistemnya sudah menggunakan 12 19 84, lalu boleh kita input peta geologinya. Setelah itu kita akan klik add points, add control points, lalu kita pilih pada ujung sudut peta, kemudian kita klik kanan dan pilih input DMS. Di sini kita akan melakukan input data berupa titik koordinat, sesuaikan longitude dan latitude-nya berdasarkan yang sudah tertera pada gambar. Untuk pada titik sudut ini, longitude-nya 108 derajat dan latitude-nya 6 derajat 30 menit. Kemudian akan kita rectify untuk 3 referensi, sudah rectify, lalu pilih folder penyimpanan hasil rectify dan juga bisa kita rename. Saya akan merename petanya menjadi peta geologi ready to use agar nantinya dapat langsung dipergunakan untuk membandingkan antara peta geologi yang akan kita buat dan peta geologi yang sudah tersedia. Baik, untuk selanjutnya perhatikan kembali bahwa koordinat sistem yang kita gunakan adalah ULGS 1984, lalu jika sudah dipastikan barulah kita input data citra yang sudah kita filter tadi, yang sudah kita resize, lalu kita akan buat new shapefile. Masing-masing shapefile itu berguna untuk satu jenis batuan, maka jika kita akan membuat lebih dari satu jenis batuan, maka kita harus membuat lebih dari satu shapefile. Jika kita akan mulai digitasi, pertama klik dari tab lalu start editing, lalu kemudian pastikan bahwa shapefile yang kita buat berupa poligon, lalu silakan untuk memulai digitasi.
Jika sudah, kita dapat menurunkan transparansinya dengan cara klik kanan pada file, maksudnya per layers batuannya, lalu klik properties, klik display, dan transparansinya kita buat 30%. Put your head on my Baik, jika sudah, kita memasuki tahap-tahap akhir, yaitu tinggal mengganti nama layer shape file tadi yang batuan 1, 2, 3, dan 4 sesuai dengan nama asli batuannya. Untuk kawasan Gunung Tangkuban Perahu, ada batuan tufa berbatu apung, batuan breksi gunung api, batuan breksi, dan juga batuan lapium. Baik, jika sudah, maka tinggal kita lakukan tahap terakhir, yaitu layout. Nah, peta geologi ini sangat berguna khususnya untuk perencanaan pembangunan suatu wilayah loh. Misalnya, sebuah instansi pemerintahan atau instansi swasta manapun jika akan melakukan pembangunan di suatu wilayah tentunya perlu dilakukan perencanaan. Nah, saat perencanaan inilah peta geologi sangat dibutuhkan untuk mengetahui keadaan geologis wilayah tersebut. Dan tidak hanya dipergunakan dalam perencanaan pembangunan saja, namun juga saat pengawasan pembangunan dan seterusnya secara berkala selama pembangunan berjalan. Peta geologi inilah yang dijadikan acuan untuk mengetahui keadaan geologis wilayah yang akan dilakukan pembangunan tersebut. Terima kasih.